Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku generasi Z yang Allah amanahkan masa depan bumi, pernahkah kalian membayangkan dunia di usia kita 40 tahun nanti? Ilmuwan memperingatkan, suhu bumi akan naik drastis, es di kutub mencair, kota pesisir tenggelam, krisis air bersih melanda. Ini bukan fiksi ilmiah, tapi skenario yang akan kita hadapi jika terus acuh. Ironisnya, jika masjid-masjid kita, wacana keagamaan masih sibuk dengan urusan hablum minallah dan hablum minanas. Kita rajin membahas sholat, zakat, puasa, tapi nyaris tak pernah membicarakan hubungan manusia dengan alam. Padahal, alam adalah ciptaan Allah yang harus kita jaga. Hari ini, mari kita renungkan, menjadi khalifah di bumi itu artinya apa sebenarnya? Dari tafsir ulang konsep khalifah, ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi, malaikat protes, khawatir manusia akan berbuat kerusakan, dan kekhawatiran itu terbukti hari ini. Selama kita memahami khalifah hanya sebagai pemimpin antar manusia, padahal maknanya lebih luas. Pengelola bumi yang bertugas memakmurkan, bukan mengeksploitasi. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 61, Dia menjadikan kamu pemakmurnya. Kata istiqmar berarti menghidupkan, membangun, merawat, bukan merusak. Ketika membuang sampah sembarangan, kita mengkhianati amanat kekhalifahan. Saat boros air wudhu, kita menyia-nyiakan nikmat Allah. Allah tak hanya menanya sholat kita, tetapi juga bagaimana kita merawat bumi titipannya. Fikih lingkungan dari fikih al-bi'ah, kesadaran lingkungan dalam Islam bukan wacana baru. Ulama klasik membahasnya dalam konsep ihya al-mawad atau menghidupkan lahan mati. Hima, kawasan lindung, dan larangan israf berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon lalu buahnya dimakan burung, manusia, atau hewan, melainkan itu sedekah bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Menanam pohon jadi pahala jariyah, tapi kita sibuk menebang untuk gedung megah. Allah melarang kerusakan dalam surat Al-A'raf ayat 56. Jangan berbuat kerusakan bumi setelah diciptakan dengan baik. Allah melarang kerusakan dalam surat Al-A'raf ayat 56. Jangan berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Membuang sampah sembarangan bukan sekedar kurang kesadaran, tetapi dosa. Boros air saat wudhu pun dilarang Nabi. Jangan boros air meski di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ahmad. Merusak alam berarti merusak kehidupan manusia, hewan, tumbuhan. Yang berarti itu kezaliman besar. Aktivisme berbasis masjid. Bayangkan jika masjid di Indonesia tak hanya jadi tempat sholat, tapi jadi pusat gerak hijau. Masjid dengan panel surya di atap menjadi halaman penuh pohon produktif seperti mangga, jambu yang buahnya untuk jamaah dan fakir miskin. Program bank sampah yang mengubah plastik jadi rupiah untuk sosial. Sumur resapan dan biopori di setiap sudut cegah banjir. Rasulullah SAW bersabda, jika kiamat tiba sementara di tangan kalian ada bibit kurma, tanamlah. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan di akhir dunia, ketika diperintah terus berbuat baik pada bumi, masjid sebagai pusat peradaban harus memimpin gerakan ini. Bicara tentang penyelamat planet, dan ini adalah satu-satunya rumah bagi kita. Teman-teman, kita generasi yang akan mewarisi bumi ini atau mewarisi kehancurannya. Pilihan di tangan kita, bisa terus acuh atau bangkit jadi khalifah sejati. Merawat bukan merusak, menanam bukan menebang, menghemat bukan memboros. Mulai dari hal kecil, bawa botol minum, kurangi plastik, tanam pohon, suarakan kesadaran, ajak masjid jadi masjid hijau, karena menyelamatkan bumi, menyelamatkan diri kita. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan laut akibat perbuatan manusia, agar mereka merasakan sebagian akibatnya, supaya mereka kembali. Mari kembali bertaubat, rawat bumi sebelum tak mampu merawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.